Oke Tribuners, hari ini saya sudah berada di rumah duka salah satu ASN yang ditemukan meninggal di kantor Bupati Maros, Sulawesi Selatan. Bisa kita lihat di sini sudah ada puluhan ASN, teman sekantor, teman sejawat dari Erhan Haris yang datang untuk menyampaikan bela sungkawa terdalam bagi Erhan, seperti itu. Nah, Erhan ini ditemukan meninggal sekitar pukul 14.30 oleh sang istri di lantai 2 kantor Bupati Maros, Sulawesi Selatan. Saat ditemukan, Erhan ini ada darah yang keluar dari mulut dan juga berada di salah satu ruangan yang ada di lantai 2 kantor Bupati Maros, Tribuners. Sang istri pun sempat meminta bantuan kepada tim medis yang ada di kantor Bupati Maros, dan saat diperiksa oleh tim medis dia pun dinyatakan meninggal, namun sang istri tetap membawa Erhan ke Rumah Sakit Dr. Lapalaloy untuk memastikan kondisi korban. Nah, setelah diperiksa Tribuners, ternyata memang ada pecah pembuluh darah seperti itu, dan kemudian dinyatakan meninggal dan dibawa kembali ke rumah duka. Erhan rencananya akan dimakamkan duhur besok di pemakaman keluarga yang ada di daerah, pokoknya Tribuners. Saat ini sudah banyak sekali pejabat yang datang untuk menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga Erhan. Di sini bisa kita nampak ada beberapa lurah dan juga sekretaris daerah Maros, Andi David, dan juga dikabarkan nantinya akan ada Bupati Maros, Haidir Syah, yang akan datang langsung untuk menyampaikan bela sungkawa. Oke Tribuners, seperti inilah suasana rumah saat ini. Korban ini cukup mengejutkan beberapa pihak, teman-teman, karena tadi pagi katanya Pak Erhan ini sempat ngopi-ngopi bareng seperti itu bersama teman-temannya di kantor Bupati Maros, di kantin kantor Bupati. Nah, ini juga lurahnya mengatakan sosok dari Erhan ini sangat baik, ya adalah panutan yang selalu memberikan contoh kepada orang-orang sekitarnya seperti itu. Tribuners, dia juga merupakan mantan camat di 3 daerah, yakni Mandai, Laut, dan Tanda Lili. Selain itu dia juga pernah menjadi sekretaris dinas Satpol PP dan masih banyak jabatan lainnya. Ini sudah ramai sekali orang yang berdatangan, Tribuners. Jadi dijadwalkan besok baru dimakamkan. Beliau baru akan dimakamkan besok. Ini beberapa hari ini selalu ke rumahnya orang tua, baru ini juga dekat. Kemarin itu bagaimana kemarin tidak bilang apa ya. Cuma ini akhir-akhir ini rajin ke rumahnya orang tua. Tapi beberapa hari ini sempat ada pengeluhan atau gimana beliaunya itu? Ya, cuma beberapa hari ini begitu sih, selalu muncul di rumah. Itu tanda-tandanya ya? Iya. Tapi memang ada keluhan sakit atau gimana Pak? Kentara memang biar dia tidak ngomong semenjak kurus sekali. Iya. Kentara. Tapi memang ada riwayat penyakitnya almarhum ini Pak. Cuma tidak pernah ngomong. Iya. Kalau ke rumah bercanda saja. Tapi secara fisik terlihat kurus ya Pak? Iya. Itu Pak, sudah kalau di keluarga sendiri tahu ya riwayatnya beliau ini seperti apa? Riwayat sakitnya Ya selalu di
ditanya begitu tuh, kalian dibikirin jamu itu selalu ke rumah itu yang dia terus minta jamu tuh, tapi enggak pernah dia bilang ya ada sakitnya, cuma kentar. Bentar. Iya. Pak, waktu kejadian tiba-tiba beliau meninggal di kantor itu mengagetkan keluarga atau gimana, Pak? Iya. Tapi kan memang kita dari pihak keluarga sudah memang karena kentara sekali memang. Tapi sebelumnya Pak, saya dengar katanya sebelumnya pernah ada kejadian seperti ini ya, yang dia pingsan kemudian. Ya itu enggak sampai sama kita. Ya yang tahu itu di sini baru kita tahu bilangnya sudah kayak ada kejadian begini toh sudah 2 kali. Oh, ini yang kedua kalinya ya Iya. Pak? Pak, terakhir yang infokan waktu kejadian ini siapa, Pak? Letnya Pak Idrus. Apa yang dia sampaikan ke Dia disuruh saja ke kantor. Itu langsung hasil pemeriksaan di rumah sakit tadi seperti apa Pak? Sampai Katanya dokter. sampai di rumah sakit sudah tidak ada, jadi kami langsung minta ke sini. Tapi diagnosanya dokter Pak, sakit apa Pak yang diderita oleh almarhum ini? Oh, tidak ada juga itu karena sudah tidak ada, jadi kita keluarga diminta berangkat ke sini. Pak, almarhum ini meninggalkan berapa anak Pak? 2 anaknya. 2 anak. Iya. 1 istri. Putra putri. Pak, rencana kapan dimakan? Besok. Iya. Di mana? Di Buta Tua, di samping Bapak, di belakangnya SP San Hijau. Ada pemakaman keluarga di situ. Oh iya. Pak, ini beliau berapa bersaudara sih? 4. Pak, bersaudara. Kalau di mata keluarga dia seperti apa sih? Kalau panutan dia, karena diantara kita bersaudara cuma dia yang pegawai. Dia anak keberapa Pak? Anak pertama. Oh, anak pertama ya. Yang menjadi panutan juga Iya. keluarga.